105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Selamat hari Rabu Sobat Fox, ketemu lagi sama Gundi Sos di Let's Talk With malam hari ini. Dan malam hari ini ramai banget ini studionya dari Fox Radio Jogja karena ada teman-teman dari tuh apa jenenge ya? Big City Noisy Club. Noisy Club. Nah, oke. Selamat malam teman-teman Big City Noisy Club. Oke, nah kali ini kita bareng sama 4 orang yang ini ternyata macam-macam. Kalau ngomongin tentang namanya Big City, ini kan berarti bahasa Indonesia adalah kota gede. Sederhana itu ya, memang kayak gitu ya, Mas, sesimpel itu. Tetapi ternyata mereka juga nggak tinggal di kota gede ya? Nggak semuanya tinggal di kota gede? Nggak semua, ada beberapa orang yang... Dan ini 4 orang perwakilan aja tuh, Mas? Perwakilan. Masih ada lain-lainnya yang nggak dijak ke sini? Wah, ada 16 orang. Wah, SSB Mas. SSB sebenarnya kami. Jadi masih banyak lah teman-teman yang belum bisa hadir. Oke. Nah, kali ini ada teman-teman dari Jogja, dari Big City Noisy Club, satu kolektif di Jogja yang fokusnya pada musik ya. Musik bisa dibilang gitu. Dan kita kenalan lebih jauh sama teman-teman dari Big City Noisy Club kali ini. Kita mau tahu satu persatu namanya dulu. Kalau kameranya Mas, silahkan bisa kenalan satu persatu dari Mas. Halo, nama aku Jiwi, selaku apa ya? Penggagas Big City Noisy Club. Masuk. Anjay. Dan halo, aku Robi. Oke. selaku penulis. 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 Big City Noisy Club. Aku Lukman sebagai art director pameran. Keren. Anjay. Keren mana kemarin, Bro? Gentenan, Mas. Halo, aku Okta sebagai apa ya? PDD lah Mas aku. Mas. Tukang foto. Public dog. Public dog. Aplikasi dekorasi, Ya. vegetasi. Ya, gue aku. Ambian banget. SMA ya, panitia SMA, pensi. Oke. Nah, ini kita kenal dan saya kemarin pertama kali ngelihat saja ini di Record Studio kemarin. Akhirnya bikin satu monumen. Wah, satu pameran gitu kan. Iki movement iki sakjane piye? Sebenarnya kayak gimana nih movementnya dari teman-teman Big City Noisy Club, Mas? Mungkin secara singkat dikenalin sama Mas siapa monggo. Jiwi. Mas Jiwi. Oke, Mas Jiwi. Secara latar belakang dulu sebenarnya ya Mas, kayak dulu tuh ada 3 band kebetulan yang nongkrong di kota gede. Dan itu beberapa emang bukan di luar kota gede. Iya. Terus nekat bikin kolektif. Dulu tuh niatnya ya mewadahi atau memberikan panggung untuk band-band yang sedang merintis, emerging lah. Band indie lah katakan hari ini. Semua genre. Semua genre. Apa wae diterima ya? Ternyata lagi satu acara wis beda visi, beda pandangan, terus sempat redup hilang kabarnya, terus memiliki kegiatan masing-masing. Terus kembali lagi di era pandemi. Pandemi. Kebetulan salah satu band yang ada di Kota Gede iki mau showcase mini album. Iya. Dan karena dulu saya gagas sih aku dan basisku namanya Adit. Pas SMA sering delok band-bandan yang nanti Mandala Geja. distro Chandra Wase kan dulu kan gigs yang di pinggir jalan kan sering tuh. Iya, betul. Terus pas lama kelamaan tradisi gigs di pinggir jalan ini wis nggak ada, sepi lah. Pasti gigs neng bar, kafe atau neng gedung-gedung lah. Iya. Nah, nekat gawe gigs di pinggir jalan. Itu ada satu coffee shop di Kota Gede, terus ono parkiran berapa meter ya, Bi? Ini sak mini iki. Yo sak ruangan iki. Ruangan ini mungkin ya? Mungkin tambahan 2 meteran. Oke. Ternyata rame padahal kuwi pandemi, Mas. Nah, mungkin agak kontroversi, terus dilihat teman-teman, kolektif agak nekat iki. Soalnya pada saat waktu itu udah ada namanya? sudah ada. Big City Noisy Club. Dari 2016 itu udah ada. Oh, oke. Yang pas pandemi itu baru dikenal karena kami sengaja mengundang kolektif yang emang beneran kolektif musik yang ada di Jogja Utara lah skenanya. Iya. Jogja Utara. Pada merapat ke Kota Gede, ndelok suasana Kota Gede yang gangnya sempit-sempit, terus band-bandan, pandemi. Padahal pasar Roncong Kota Gede hari itu juga offline. Kami online. Kami offline. Wih rada nekat sih. Bapak-bapak agak marah. Tapi yo akhirnya kami fokus membuat acara kecil-kecilan, pameran, urusan visual dan musik. Terus sedikit-sedikit nulis juga, Mas.
Tapi memang sekali ya namanya anak muda ya, hakikatnya anak muda adalah nekat. Sih. Tapi Apapun, Roto nggak tidak boleh dicontoh sih. Malah itu dicontoh loh untuk semangat Pandemi loh Mas. itu kan ya cuman kondisi ya kan pada waktu itu Bumbu-bumbu ya, ya. bumbu-bumbunya. Oke, Sobat Fox, nanti kita akan ngomongin lagi sama Big City Noisy Club, tapi di segmen berikutnya. Oke. 105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Kembali lagi Sobat Fox bareng sama teman-teman dari Big City Noisy Club. Rame nih berempat kali ini dan kita kenalan lebih jauh lagi ya lewat Let's Talk With malam hari ini. Dan kita tadi udah tahu latar belakangnya kemarin sedikit, walaupun 2016 udah ada ya kumpulan teman-teman yang suka sama musik. Ada banyak band sebenarnya yang bergabung di situ. Terus ada satu event khusus yang akhirnya membuka visi misinya masing-masing, cocok enggaknya, yang namanya seleksi alam ya kan ya. Perjalanannya pasti seperti itu ya toh. Dan akhirnya mereka bikin gigs pertama waktu pandemi itu Mas. Atau sebelumnya udah pernah? Sebelumnya pernah 2016. 2016 itu gigs. Oh 2016 itu, setelah itu di- baru yang di terus- 2020 itu. 20. 2021. Wow. Delta itu. Ya, kayaknya Delta 2021. Oh, ya, Iya, 2021 setelah itu kan 2021. Oh, itu sempat ada isu itu Mas. Hati-hati bari kita grebek. Oh, makanya kami sediakan masker gratis biar tidak digerebek. tapi akhirnya digerebek ya? Tidak, Enggak ada. cuman aman. komplain berisik aja kan. Iya. Kota gede kan Tetangga. rumahnya deket-deket Deket-deket. Mas. Oh, oke. Nah, ini kan berarti satu apa namanya ya? Konsep nekat sekali lagi dari konco-konco teman-teman yang ya mungkin gelisah ya waktu itu ya. Kok nggak ada kegiatan ngapain gitu kan ya. Terus akhirnya bikin sesuatu. Dari 2020 2021 itu terus masih habis itu ada lagi. Ada lagi karena kami menggagas dua band yang sedang tur. kebetulan rilis Rilis album single. bareng. Ah. Terus kami yang membuat turnya mereka sampai ke penutupan tur yang di Jogja. Oh, di mention juga apa bandnya Mas? Bandnya Anti Teljoy dan The Geek. Dulu Oke. dan Coming Home main di Jogja rame ya. Rame. Kebetulan rame, tiket ya oke. Ya, Untuk event sekecil itu ki rame banget. rame gitu. Tiket terjual 168 lah. 100 ya. Wih, padahal nggone ya, Bang. Yes, Ya 3 kali tempat ini ya, 3 kali tempat ini. Ya, ya Mas. di mana itu Mas acaranya? Di Bagi Xkama Xkama. yang sekarang sudah tutup. Yang udah enggak ada sekarang. Coffee shop. Iya, sebelah. Coffee shop. Iya. Oh, hai. Terus acara berikutnya Atur Nafas sampai 2 vol 2. Iya, atau Mas 2 volt. 2 volume juga. Ya. Terus ada hearing session The Kick di Journey Itu ikut Record. Ya, ha. Habis itu Yang ini ini. acara Terakhir ini. terakhir yang di Kemarin di Record Record Store Store itu. Wow, tapi ini saja nih sebenarnya mengganggu atau menjadi bagian dari sehari-hari nggak sih Mas? Maksudnya dari keseharian kalian ya, dari keseharian teman-teman sendiri gitu. Apakah memang fokus total di musik gitu atau ada kegiatan lainnya sebenarnya yang ini? Kesehariannya nggak Mas, sebenarnya kami memiliki Ya, latar belakang masing-masing. Mas. Oh beda-beda. Orang Di ada apa yang- Mas? Aku seniman Anjay. membuat karya Musik karyanya visual Mas. visual. Visual dan musik juga. Oke. Terus Mas Robi Saya loper koran pagi. Di wilayah mana Mas? Jogja. Sak Jogja. KR. KR. Oh ya. Oh, masih aktif sampai sekarang. Masih aktif sampai sekarang. Ini Aku desainer grafis. Anjay. Asik. Mahasiswa desainer grafis. Berarti kampusnya boleh disebutin? Nggak usah. Kampusnya di Tamsis MSD. MSD. Oke, semester Aku akhir. tahu. Semester akhir. Oke. Semester akhir, Semuanya Mas. sih bilang semester akhir tak sini. Sampai nggak DU tahu. itu. Terakhirnya kapan? Akhirnya kapan? Kalau aku bekerja neng kantor aku Mas. Kantor Mas. Marketing online ngono bilang Mas aku. Oh, kayak Jombor, Tenggung atau Enggak, aku di Bapak Sari. apa ya? Mas? Blok. Di Berbah. Oh, Babah. Babah. Loh, itu berarti kan kalian meluangkan waktu ya kalau misalnya bikin satu gigs gitu di luar keseharian kalian ngono kan ya berarti ya. Nah kebetulan kami ini mungkin dikai tenaga lebih ya. Jadi habis kerjai masih bisa nongkrong. Iya. Kebetulan di Kota Gede kan banyak coffee shop sing anak muda sekali hari ini ya. Dulu tuh pas ada 2016 sih coffee shop ini bisa dihitung. Iya. Sekarang di Kota Gede ada 4 sampai 5.
Wis kekinian semua itu ya. Oh, dan ini jelas rame karena besok lagi ono TikTok bareng. Iya. Makanya ada salah satu coffee shop yang bikin kita sering kumpul terus terus tiba-tiba pas di coaster day itu pas ada undangan ya kami bingung Mas. Bingungnya Ini kolektif mau ngapain? Kan ranti dagangan untuk dodolan rilisan fisik ya. Iya. Terus apa ya? Bagaimana kita akan menjembatani antara seniman visual dan band aja. Ini pameran ngerespon cover kaset pita. Akhirnya malam itu juga kami memilih 20 seniman dan 20 band secara random dadaan. Cepet langsung wes kita hubungi band masing-masing, kita hubungi seniman, kita tentukan deadline. Malam itu juga nekat digarap dan jadi. berapa hari Mas prosesi garap itu Mas? Enggak sampai seminggu. Enggak sampai sampai 4 hari. 4 hari. Kebetulan kolektif ini tidak punya uang tapi banyak relasi. Panel bayar, figura bayar, terus ngeprint. Print ya wis urunan lah Mas. Swadaya gitu. Swadaya ya bangun sendiri, bongkaran sendiri. Tapi balik dhisik. Tapi kami bangga. Itu saya. Pokoknya masalah balik dhisik. Selang lah aku Mas. Tapi yang bikin kami lega itu ternyata banyak band dan seniman itu akhirnya proyeknya lanjut. Wah ini bisa Mas visualnya tak nggo coverku albumku tenanan. Kalau transaksi bagaimana langsung ke mereka langsung gitu ya? ke seniman. Langsung ke senimannya. Akhirnya yuk visi misinya berhasil Pak pada akhirnya ada 4 seniman dan band yang lanjut dengan kan kemarin diajak ya. Jadi nggak boleh seniman tuh memilih band. Nggak milih. Jadi, tapi kalau kayak gitu karakternya akan Justru itu mau nggak mau di situ ya. Mau nggak mau senimannya harus riset band dulu. Dengerin dulu, ngapain dulu. Dan kami memilih 20 band baru di Jogja yang habis merilis rilisan, terus emang pendengarnya belum banyak. Jadi senimannya emang dituntut riset Instagramnya. Aduh riset apa nih? Instagramnya dengan apa nih? Kepo secara lebih. Tapi juga boleh menghubungi. Maksudnya seniman itu boleh menghubungi band dan sebagainya gitu ya. Dirimu ikut Mas? Ikut Mas. Kebetulan di City Noise ada 8 seniman yang ikut. Iya, 8 seniman yang ikut. Dari 16 itu 8-nya adalah seniman yang ikut yang ngisi di RSD kemarin. Karena aku kan lulusan isi tuh Mas tadi. Relasi seniman ini ada. Yo bisa tak libatke gitu. Oke. Dan ini ya modal sosial tuh Mas, gimana lagi toh. Di Jogja mungkin itu yang bikin iri dari kota lain ya. Karena modal sosialnya terlalu kuat karena sing kekancan apa-apa temenan apa-apa katanya dari ngewangi konco katanya gitu ya, benar ya. Dan ini pun juga akhirnya terbukti dari yang kalian lakukan kemarin-kemarin dari 2016, 2021, terus habis itu ada lagi sampai yang kemarin semuanya swadaya dari kalian. Swadaya. Modal relasi benar. Kenapa? Oh iya. Sound system kita dapat murah terus ya teman-teman. Karena memang kena pertemanan ya. Terus biasanya tempat venue ini biasanya mengajak sharing tiket. Ya. Jadi 40 dibanding kopi gitu loh. Ya. Kita dapat 20, mereka 20 gitu. Ya kerjasama gitu-gitu aja Mas. Kalau mengharapkan uang dari kolektif kita ya ora ya. Tapi selalu dari kolektif kita bertemu dengan banyak orang dengan latar belakang. Ada yang latar belakangnya kuliah UIN. Iya, benar. Sing kami jarang jumpai yo ning kota gede kan UIN kan Jogja Utara Pak. Iya, tengah ya gitu. Oh, ini ternyata pemodal iki UIN. Pemodal biasanya UIN. Pemodal. Terus ada yang memang fokus nang sound engineering gitu. Iya. Semang ya banyak mendapatkan orang-orang random lah di kolektif menyenangkan. Walaupun akhirnya misalnya Mas dirimu di lapor koran ngono kayak. Ngono ora relate Mas, itu enggak relate sama sekali Mas ya. Sama gigs ini ngono kayak Mas. Ya relate sih Mas kan malah kerja kan dilit Mas 2 jam kan. Ya. Sehari 2 jam. Setelah itu nongkrong arep apa meneh. Dia merendah. Sebenarnya dari 4 orang ini yang kerjanya di 2 tempat ini si beliau ini. Apa Mas? Satu adalah tapi ngoper aku Mas jelas ngoper. Ngoper jelas pagi. Pagi. Oh 3. Wah, musisi gak disebut. Oh iya, solois. Berarti 4 podcaster. Podcast. Salam sukses. Amin. Kesalnya jangan dibicarain dulu, ntar kita ke segmen ketiga ya.
Dari Pandega Sakti 8 Yogyakarta, Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Balik lagi sama teman-teman dari Big City Noisy Club yang yang ternyata latar belakangnya beda-beda ya kan ya. Dari 16 orang ini random tenan Mas ternyata ya. Random banget. Random banget. Itu pertama kali ketemu nih memang di band-bandan gitu. Di band-bandan. Terus kami ajak kita nek pengen nongkrong agak sunyi dan penak Kota Gede. dewe. Banyak Mas teman-teman kami yang rumahnya cuman deket-deket sini. Cuman mainnya nek nyore nek Kota Gede. Sampai Kota ngopi, Gede. sering Pak. Oke. Yang kita kenalkan Kota Gede adalah banyak gang-gang kecil, romantisme Jogja masa lalu dengan tembok-tembok tebalnya. Terus Wetringin. dengan wetringin, tembok penuh lumut dan sebagainya gitu-gitu. Ternyata ada satu pergerakan yang tapi anak muda jelas, ya kan anak muda jelas. Ada rencanakah Mas kalau dari kalian karena kan pasti punya banyak latar belakang. Pasti punya banyak wawasan juga yang akan mengembangkan ini coba namanya Big City Noisy Club ini sampai kemana mungkin walaupun namanya Big City kan bisa juga nggak harus di kota gede misalnya atau apa ada rencana-rencana kayak gitu nggak sih atau bayangan gitu nek rencana sebenarnya kami karena latar belakangnya beda-beda mending nyasai kabeh. Kalau bisa Sumunar kami submit, Arjok kami arsip, kami submit, FKY. Nek kami pun diberikan NPWP dan CV, jadi wani lah ya. Berani, Bisa banget. Jadi sebenarnya kami berpeluang ngapain aja sih Mas. Kayak visual kami ya siap. Bisa. Motion grafik kami siap. Ada mapping ada. bisa Ngomong ke F&B Bisa. ada. oh iya Jadi ya relasinya terlalu random, jadi saling melengkapi asik ya. Jadi kadang aku bikin logo dagangannya koncoku, terus Robi nulis ke. Jadi di Kota Gede kan ada buku yang selalu terbit di Ramadan. iya Namanya brosur. Nah, itu sing terbit itu Mas Jati yang kita bicarakan Ya, oke. di record tadi. Oh, siap. Terus dulu kan kami latar belakangnya dari perbukuan juga ini Robi itu dulu punya perpus jalanan Kota Gede. Penggagas. Sebelum ada coffee shop. Jadi nongkrongnya neng pojok pasar. Mas itu di mana berarti Mas sebelah mana Mas Pojok pasar. Pojok pasar monumen Mas. Monumen. mana tuh yang ada pal gedenya itu Iya, dulu ada perpus jalanan Kota Gede penggagasnya Mas Robi. Itu koleksinya pakai buku-buku teman-teman. Teman lagi. Mas Robi sing ngumpulke terus menata dan sebagainya gitu. Ya dibantu teman-teman. Oke. Itu yang baca dulu kan ya, Bi. Ibu-ibu saya dan Ibu kan kalau malam kan Mas di pinggiran pasar iki ada jualan. Nah, itu nunggu dagangan payu maca buku. Selalu ada kegiatan kalau nggak ada diadain. Kegiatannya menarik. Dirimu Mas. apa Mas? Sudah memberikan apa Mas? Kan jangan tanya apa negara ini yang sudah diberikan ke kamu, tapi apa yang sudah kamu berikan kepada Baru ya Mas. Dia nganu sih Mas, potensinya desain kilat. Desain kilat. Saya bisa mengerjakan desain kilat. Canva bisa? Oh, pakainya nganu. Oh, Ada Photoshop. Illustrator. oh tetap. Ilustrator. Tetap idealis, Mas. Tetap Idealis ya. Senajan bacakan. Acara Record Day kemarin tuh man of the match si Lukman. Kan dia yang bikin poster utama, yang layout Poster utamanya Record sih. yang anu yang punya yang dari yang ini ya? yang merah. Yang layout ya? yang layout ini juga si Mas Oktan. Siap. Terus apa ya? Semua desain lah Mas, bisa tak semua kerjain desain kilat. dilakoni. Jadi kita tuh palu gada, Mas. Iya Mas, akhirnya gitu Mas. Kan iso ada semua potensi semuanya ada di situ ya. Kecuali politik ya. Wah. Mungkin besok bisa Atlet membuat menang caleg siapa dengan visual yang menarik. Kan elek-elek ya poster-poster. Benar ya kan ambil konten ya Mas ya. Ambil konten ini kalau namu apa jenis captionnya kalau dirimu ya kan. Bikin visualnya, promosikan, rampung tadi ini. Rampung kafe. Oh ya ini dari Big City Noisy Club ini juga bikin satu zine gini. Ini terbit cuman ketika ada event atau Terbit di Record Day doang. Cuman ada 30. Cuma ada 30 Oh, ya? sekian. Wow. Kenapa nggak dilanjut Mas? Ya, Biar spesial. kami selalu menjunjung tinggi tingkat eksklusif. Eksklusif. Biar spesial. Terbatas dan Maksudnya kayak
misalnya ini ada tabloid Jumat gitu, kalau pas Jumatan kadang ada kan gitu kan ya, terbit setiap hari hanya Jumat terus satu bendel tok gitu misalnya, yang nanti di sini akan tercantumkan ada donasi, kalau misalnya ini bisa terbit, akhirnya jadi pikiran-pikiran atau wacana-wacana kalian gitu kan bisa tertuang di sini gitu, misalnya gagasan-gagasannya bisa tertuang dan terabadikan kan, misalnya gitu kan ya. Kalau Zen tuh Mas, mau nyetak ketika ada momen aja, kalau ada acara gitu. Kalau enggak enggak. Soalnya untuk orang-orang kan ada yang minat bacanya rendah, ada yang minat bacanya bagus. Kalau bagus tuh biasanya dia lebih teliti konsep acaranya apa tuh sebenarnya. Nah, dia akan menemukan konsepnya di sini biasanya. Karena di sini tentang kan di sini kan ada barcode-nya juga tuh. Ya? Katalognya pameran kemarin. Jadi ada seniman dan band dan karya-karyanya ada di barcode itu. Terus ada melibatkan 4 penulis ya. 4 penulis. Rian Kresnandi, dia yang punya buku seni rupa. Terus ada Prima Jati yang ganggangan kota gede. Yeah. Ada Mas Robi Solois pura-pura hidup. Yes. Di situ juga nulis. Ini Mas yang ini berarti ya? Sawung dulu action kemudian. Robi Arosyad. Terus yang satu kemana siapa tuh? Aku sebagai melatar belakangi Ajiwe. Oke. Oh iya. Ini yang dipajang kemarin di sana, pan yang lu baca, tulisanmu Mas? Ajiwe ya. Oke. Wah, ini nih luar biasa sekali nih. Oke. Nah, kalau ngomongin tentang musik, aku pengen tanya ini pendapatnya dari teman-teman nih, Big City Noisy Club ini. Buat Jogja sendiri, buat skena-skena kayak gini, kolektif-kolektif kayak gini, seberapa potensinya untuk nendang? Sebenarnya potensinya sangat besar, Mas. Gede banget. Ngomongin kualitas sama band-band, misal indie Jakarta atau Bandung itu, kita tuh sebenarnya nggak terlalu tertinggal juga, malah kadang melebihin. Ini bahkan kolektif di luar kalian lah, gitu. Iya, tapi di Jogja. Di Jogja. Tapi cuman yang jadi permasalahannya pendengar di Jogja ini masih kayak mendewakan band-band yang di Jakarta. Entah soal mungkin karena media emang di Jakarta semua ya, Mas. Betul. Kayak pop hari ini atau misal media itu muaranya ada di ibu kota lah pasti. Yeah. Jadi Jogja itu nggak ada yang media yang emang menaungi band-band. Sebenarnya banyak band potensi loh. Banyak. Maksudnya ada desain kira band-band misal Jakarta pun bisa. Bener. Cuman kan akhirnya kembali lagi kalau ada band berarti ada pendengar. Nah, pendengar ini masih mayoritas kalau nggak dengerin band Jakarta ya emang musik-musik yang emang tradisional, misal dangdut. Atau lebih ke pop. Ya wis sing payu dangdut dan pop gitu. Untuk musik-musik yang emang alternatif kayak kami emang harus mempunyai effort lebih sih untuk dapat pasar. Tapi tetap tidak pernah berhenti ya untuk bereffort itu ya, karena dari dulu pun sampai sekarang skena ini kolektif yang ada di skena itu ternyata juga tetap bertahan walaupun kadang berganti orang ya atau berganti nama, tapi orang ini akan ada di skena yang itu, ada di kolektif yang itu, berjejaring di situ ya. Untuk tetap muter di situ aja akhirnya gitu ya. Nah, kalau supportnya dari teman-teman kolektif se-Jogja sendiri, antar kolektif itu misalnya? Ya selalu diundang kami walaupun kadang nggak bikin apa-apa. Yang bikin kaget itu yang kemarin sebenarnya. Yang terakhir ini Mas bener. Rekod Sordini. Iya, Jadi ternyata kan konsepnya kan mengundang beberapa kolektif ya untuk melakukan aktivasi. Terus ketika ngeset, loh kok paling tenanan anak dhewe. Sing liya meng yo pameran arsip, foto dan lain lagi. Serius ya adik kok. Tapi ternyata ya malah ono anu nih lho, ya keberlanjutane. Ya kalau dibilang kemarin tuh gimana ya? Kolektifnya kita tuh dibilangnya malah kalian tuh dihubungi iki gojekan. Tapi waktu hari H tuh tenanan ya. Iya, gitu ya. Kan bingung ya main lagi bingung rumah tenanan nih. Rumah tenanan ya. Oh, gede banget panelnya. So serius itu akhirnya ya. Tapi ya karena potensinya memang banyak. Maksudnya di kolektif ini banyak potensi yang bisa disalurkan lewat situ akhirnya gitu ya. Oke, Sobat Fox, ntar kita ketemu lagi di segmen terakhir, segmen keempat bareng sama Big City Noisy Club. ...105,3 Fox Radio Jogja, Your Soul, Your Hits. Segmen terakhir bareng sama Big City Noisy Club. Kayaknya ini memang waktunya
Udune 8 jam. Iya, harusnya ada waktu yang panjang dengan 4 orang yang berbeda-beda latar belakang yang akhirnya mengisi Big City Noisy Club ini toh dari 2016 sampai 2024 ini 8 tahun kan. Hampir 1 dekade. Katakanlah gitu perjalanannya tinggal 2 tahun lagi 1 dekade. Enggak banyak loh yang bisa bertahan eksis gitu. Belum lagi kalau kemarin-kemarin ono pandemi dan sebagainya gitu kan. Dan kesibukan kalian masing-masing ternyata ada loh yang masih tetap survive, malah mungkin berkembang, kayak bisa ngelihat potensi di dalamnya. Nah, ngomongin rencana, misalnya kita berbicara 2 tahun ke depan, 1 dekade, pasti punya visi, misi gitu sih, atau ada planningnya. Mau ngapain nih 2025, 2026, 2002 selanjutnya gitu, ada nggak sih? Tadi menjawab, kenapa kok bisa awet? Mungkin kami itu nggak mempeng, Mas. Wah, nggak ambis nih, nggak ambis. Jadi koyo yo santai. Tadi ketika ada proyek ya kita kerjakan maksimal, tapi kalau nggak ada terus kita bersenang-senang aja gitu. Tapi kalau ngomongin cita-cita, kami pengen bikin festival, Mas. Di Kota Gede nyegat dalan ya. Dalan pasar Kota Gede kami tutup, kan dulu kan pasar Keroncong sering nyegat jalan. Ya, di depan itu juga. Ya, keresahan kami sebagai anak muda, kenapa Kota Gede ini identik kebudayaan Keroncong dan sejarah, kenapa budaya populer ini tidak selalu diangkat? Ya. Mas teh, kenapa anak-anak muda ini selalu mengewangi wong toto nggak event? Sebenarnya kan kami nggak event segede pasar Keroncong bisa banget malah nutup pasar 3 dino bahkan bisa ya. Pasar Keroncong kan 1 hari. Oh, serem. Kami 3. Bocah pas pedagang pasar kita konrai, kami sangoni nek. Bisa. Serem, ngeri. Kami cita-cita tetap festival masih Kota Gede, membawa orang-orang tidak bertiket ya nek iso. Tidak bertiket. Asal nutup. Waton teko kabeh sing penting parkire larang. Parkirnya 500.000. Jadi tiketnya ring parkir. Lah mungkin dong aku. Tukang parkirnya sapa? Itu bagian saya. 6 berarti profesimu, Mas. Sama tukang parkir. Keamanan. Ngayai kafe. Kafe digas. Ya gitu mah. Serba bisa. Sebenarnya kami pengen bikin festival yang benar-benar proper. Terus ibu-ibu di Kota Gede iso dodolan. Terus pengrajin juga ono stand, kan pengrajin kan di Kota Gede banyak tuh, Pak. Iya, betul. Ono perak, Iya. ono F&B oke sing F&B roti apa Bang Waru. Bang Waru ya. Terus urusan kebudayaan sejarah yo engko iso pameran arsip. Ya. Terus populer ya band-bandan cah enom wis ngono wae. Tapi yo Pernah terkomunikasikan Mas seperti ini? kemarin kita di FBK Festival Kebudayaan Kota Gede itu lagi pertama kali dipegang oleh anak muda. Sebelumnya orang tua semua. Jadi penggunaan anggarannya ra cetha. Mosok toprak 5 juta nggo ngopo? Nek band-bandan 5 juta iso. Jalan ya. Jalan banget iki. Akhirnya kemarin kita ambil alih yo. Itu yang di pinggir kali itu tuh, Mas? FBK di Bokong Semar. Bokong Semar ya benar tahu kan? Iya. Oke. Terus kemarin akhirnya yo ada culture populernya, graffiti di gang-gang. Ya. Ono diskusi kebudayaan bersama Pak Erwito dan siapa tuh benar. Lali aku kan Pak Haris Super. Pak Haris. Pak Haris Super. Terus ada biasa karena Kota Gede iki isine pemancing ya ada lomba mancing. Jadi culture-nya ada, culture popnya ada, Kota Gedenya ada. Mantap. Ya kan dulu Indonesia merdeka karena anu ya, gerakan pemuda menculik Bung Karno. Kita berusaha menculik orang tua untuk membiayai anak muda. Tapi mungkin pesannya adalah kasih kepercayaan ke anak muda sebenarnya bisa. kan? Itu nanti akan kenekatan itu mungkin bisa menjadi satu karya nyata akhirnya, Mas ya. Bukan berarti kita tidak mendengarkan orang tua. Kami selalu melibatkan orang tua sebagai tim penasihat. Jadi kayak ngene lulus yang tetap ngene ya. Oke, Pak. nggih. Tapi yo nek lak dirungokke apa? Dirungokke jadi referensi aja. Referensi, Tapi nanti pengaplikasiannya ala anak muda kan gitu kan ya. Entah kayak gimana bentuknya ya itu versinya anak muda. PR-nya kita ki ben tetep kita iso ditompo di hari ini. Tetap relevan kan karena wong tua kan terlalu harus biyen Mas, banget. ya. Walaupun memang ada marketnya ya, wong Iya. tua akan punya market sendiri. Iya, bener. Anak muda juga pasti punya eranya sendiri, marketnya sendiri gitu ya. Tidak membenturkan juga kalau bisa berjalan Beriringan bareng-bareng gitu ya. sekali itu.
Satu festival, satu panggung diserahkan buat anak muda, satu panggung buat keroncong, dan satu panggung kebudayaan bisa banget. bisa seperti itu ya mungkin ya. 3 panggung. Kan dulu ada ya festival Kota Gede 5 panggung mencar gitu. Oh ya? Ada yang musik Unjuk anak kampung muda. kae. Iya ya ada gitu ya. Pusatnya di Di pasar. pasar ya, Selalu tetap ikonnya pasar ya. Iya keroncong itu lah. Iya, keroncong juga kadang Keroncong dulu panggungnya pernah panggungnya banyak. Saya ingat. Ayok Jazz dulu pernah di Kota Ayok Gede Jazz juga ya, kan pernah. juga di situ. Akses. Tahun berapa? 2012. 2012 atau 2000 ya 2012. 12. Udah 10 tahun yang lalu lebih. Oke, terima kasih sekali teman-teman Terima dari kasih, Big Mas. City Noisy Club. Matur nuwun sudah datang ke sini. Utang ramong loh Mas. Podcast ini punya podcast loh di Sobat Fox ya. Sobat Podcast. Oke, thank you sekali lagi matur nuwun teman-teman. Sama-sama. Jangan patah semangat, kita tunggu gebrakan-gebrakan lagi di 2024, 2025. Mau ngapain lagi? Ini belum 2024 belum bikin event, belum bikin gigs loh. Belum, 24 belum. Ada tapi ada rencana? Ada. Oke, kita tunggu pokoknya gigsnya ya. Kabari aja. Ya. Dan Sobat Fox itu tadi obrolan sama Big City Noisy Club. Satu kumpulan anak muda nekat dari Kota Gede. Tempat kumpulnya tapi aslinya mana-mana gitu ya. Oke, Sobat Fox, kita ketemu lagi Rabu minggu depan bareng sama saya di Let's Talk With. Jadi tetap dengerin 105,3 Fox Radio Jogja, Voice of Kutus-Kutus and Sanga-Sanga.